Konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pada Rabu sore digelar di Aula Cakti Budi Bakti, Kantor Dijen Pajak Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah merencanakan anggaran belanja sebesar Rp3.304,1 triliun atau naik hampir 8% dari APBN 2023. Sri Mulyani optimis RAPBN 2024 dapat dicapai berkat sinyal positif kinerja negara dalam meningkatkan pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai Rp2.781,3 triliun. Selain itu, defisit RAPBN 2024 juga turun dari 2,30% pada Outlook APBN 2023 menjadi 2,29% atau Rp522,8 triliun. Meski perekonomian Indonesia membaik, pemerintah justru menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2024. Dari proyeksi tahun ini pada kisaran 5,3 sampai 5,7% menjadi 5,2%. Sri Mulyani menyampaikan hal itu sebagai bentuk optimisme sekaligus kewaspadaan pada dinamika global, diantaranya kenaikan suku bunga, tensi antar negara-negara adidaya, dan pertumbuhan negara maju yang melambat, sehingga berdampak pada ekspor Indonesia. Kita melihat bahwa kondisi dunia dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat drastis, ya tadi higher dan faster dan bahkan nanti longer, ini baru memberikan pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan negara-negara tersebut, yaitu Amerika, Eropa, dalam jangka 1 sampai 1,5 tahun ke depan, jadi 12 hingga 18 bulan ke depan. Oleh karena itu kita mengantisipasi dari sisi itu. Dalam RAPBN 2024, pemerintah juga mengalokasikan kenaikan anggaran dibandingkan tahun lalu pada sejumlah kementerian, seperti anggaran hukum dan Hankam yang naik 2,3%, ketahanan pangan bertambah 7,8%, infrastruktur meningkat 5,8%, dan pendidikan yang naik 19,7%. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan pemerintah akan fokus untuk perbaiki Incremental Capital Output Ratio atau ICAR, yakni indikator efisiensi suatu perekonomian melalui angka rasio dari investasi terhadap PDB guna menjaga angka pertumbuhan ekonomi 2024. ICAR kita sekarang sekitar 7,6%, 7,3 ICAR-nya, dan ini harus kita di kuartal pertama ini kita harus turunkan idealnya 5. Kalau kita bisa turunkan ke 5, pasti pertumbuhan akan naik. Airlangga menambahkan untuk menjaga pertumbuhan, negara juga memerlukan investasi baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri sekitar 1.600 triliun yang hanya bisa dicapai dengan kondisi politik yang stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.